Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Nah, kali ini saya akan membuat resep yang sudah kalian tunggu-tunggu semua nih. Banyak banget WA dan DM ke saya minta buatin resep yang satu ini. Sebenarnya udah banyak banget ya resep martabak kentang ini, tapi banyak juga yang minta gimana sih versinya saya. Oke, sebenarnya bahan dasarnya juga sama ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya di-subscribe dulu channelnya, klik tombol like dan juga tombol loncengnya agar kalian dapetin informasi terbaru resep dari saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini martabak kentangnya saya akan buat yang kulitnya tipis, garing di luar dan lembut di dalam. Yuk, kita langsung praktek aja ya. Di sini kita gunakan 500 gram terigunya kunci biru. Kenapa saya pakai kunci biru? Karena kunci biru ini untuk menghasilkan tekstur yang garingnya nanti crunchy. Jadi kita gunakan kunci biru ya. Nah, di sini juga saya menggunakan putih telur bebek yang bisa nambahin crunchy-nya lebih lama gitu. Di sini saya menggunakan juga airnya juga suhunya suhu ruang aja ya, nggak usah air dingin atau air hangat, jadi air suhu ruang. Oke, kita aduk ya, perlahan-lahan masukin airnya karena kalau terigu kita masukin langsung cairannya dia akan lembek ya, jadi nggak nyatu. Jadi kita masukin perlahan sampai adonannya bergumpal-gumpal seperti ini ya. Tetap kita ulenin sampai nyatu semua. Setelah adonannya udah nyatu, baru kita masukkan margarin. Di sini saya menggunakan margarin ya, agar lebih crunchy dan juga teksturnya lebih elastis ya teman-teman ya. Jadi di sini kita makannya nanti, kalau saya lebih suka pakai margarin karena memang rasanya lebih enak ya. Jadi rasanya itu gurih-gurih gimana gitu ya. Kalau teman-teman biasanya mau coba, mau pakai minyak juga oke banget ya, atau 50-50 nih, misal, 50 milinya minyak, 50 milinya diganti sama si margarin, oke juga. Bisa juga ya teman-teman ya. Jadi saya sini menggunakan margarin full. Teman-teman bisa menggunakan margarin misalnya merek Blue Band gitu ya. Margarinnya kalau bisa yang nggak usah pakai aroma-aroma vanila kayak mau buat kue. Jadi yang plain aja yang aromanya, aroma margarin. Itu lebih enak banget loh. Anak-anak suka. Jadi kalau kita pakai margarin dia cocok untuk dicocol sama saus sambal gitu ya. Pakai mayones gitu. Jadi di sini saya timbangannya saya buat yang cukup besar ya, saya pakai timbangan 50 gram karena mau mau buatnya yang jumbo. Jadi, kalau yang jumbo itu makan satu udah berasa banget kenyangnya. Kalau kalian mau buat yang lebih kecil, oke nggak apa-apa, tergantung selera masing-masing. Semua kita bunder-bunderin seperti ini dan kita rendam dalam minyak selama kurang lebih 1 jam, boleh lebih. Ya, nah ini untuk dalamnya isiannya ya, wortel sama kentangnya kita rebus dulu sampai empuk lalu kita tiriskan. Di sini fungsinya direbus di awal agar dia tidak terlalu banyak airnya teman-teman. Kalau kita langsung masak di sini kan kita perlu air tuh ketika menumis. Setelah menumis masukkan wortel lalu biasanya kita kasih air. Nah di situ nanti adonannya terlalu basah ya. Jadi kita rebus dahulu lalu kita tiriskan. Jadi airnya enggak terlalu banyak nanti. Di sini bahan dasar untuk menumis juga seperti biasa, bawang merah, bawang putih sama merica dan juga kalau teman-teman mau pakai garam boleh, tapi di sini saya menggunakan kaldu jamur cemmerang rasa ayam ya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti garam, oke. Jadi garamnya cukup setengah sendok teh aja karena tadi kan di bagian pas kita ngerebus wortel sama kentang kan udah kita kasih garam ya, jadi nggak usah lagi pakai garam banyak-banyak di tumisannya. Kalau misalnya kalian mau tinggal nambahin penyedap juga oke, nggak apa-apa.
kasih aja penyedap rasa ayam gitu, jadi nggak usah pakai garam lagi. Ini bumbu kita tumis sampai harum ya, lalu kita nanti masukkan kentang sama wortel yang udah lembut tadi dan kita tiriskan, jadi teksturnya kering teman-teman ya. Kita masukin dan kita aduk rata. Nah, biar adonannya lebih menyatu kentang sama wortelnya, boleh kita tekan-tekan seperti ini pakai ulekan teman-teman. Jadi isinya nanti lebih lembut lagi. Kalau kentangnya mau diganti sama ubi atau sama singkong ya, oke loh. Karena zaman dulu kala itu kebanyakan memang martabak kentang isinya singkong gitu. Jadi teman-teman bisa ganti sama singkong. Kita masukin daun bawang dan juga sama seledri. Ini secukupnya aja ya, tergantung selera. Kalau lebih suka daunnya lebih banyak, sayur-sayurannya lebih banyak, bisa ditambahin lagi. Atau misalnya kalian mau tambahin sama daging atau kornet ya, atau ayam cincang, itu enak banget. Terakhir kita masukkan telur utuh. Jadi kita masukkan telur, kita aduk rata dan kita matikan apinya ya. Karena kalau apinya masih hidup nanti telurnya akan jadi telur orak-arik, nggak menyatu sama kentang dan wortel kita. Jadi harus dimatiin apinya. Nih adonannya udah selesai dan udah lentur ya. Nah, di sini kita pakai rolling pin, teman-teman, kita pakai stick untuk kapal selam bagi teman-teman yang udah punya. Jadi punya stick ini ada keuntungannya juga ya, bisa buat martabak kentang. Jadi dengan ditipiskan seperti ini, kulitnya nanti akan lebih tipis dan juga hasilnya lebih crunchy, teman-teman ya. Dibandingkan kita tipiskan manual pakai tangan aja. Tuh. Nah, ini juga kulitnya bisa digunakan untuk kulit martabak telur. Tapi adonannya harus lebih besar lagi ya. Oke, kita muluskan dulu sebentar biar kita mudah menggilasnya, baru kita gilas. Ya, gilasnya atas, bawah, kiri, kanan seperti itu ya. Nah, lama-lama dia melebar, tergantung selera. Kalau mau lebih tipis lagi boleh, tapi hati-hati, biasanya suka robek nanti kulitnya kalau terlalu tipis ya. Tuh. Kita isi lalu kita lipat seperti melipat amplop. Dan kita tutup. Ini siap digoreng. Oh iya, menggorengnya teman-teman minyaknya usahakan minyak yang banyak ya biar terendam dan juga apinya itu api sedang cenderung kecil agar dia matang merata kulitnya gitu ya, agar crunchy. Nah, kita menggorengnya bagian lipatannya harus di bagian bawah ya, jangan bagian atas karena dia akan mengembang nanti. Jadi dengan bagian bawah dia akan tertimpa di bawah ya.
Jadi martabaknya akan bentuknya rapi, teman-teman. Tuh sambil disiram-siram ya. Kalau bagian bawahnya masih mau mengembang, harus ditimpa lagi tuh teman-teman ya, biar nggak mengembang, biar bentuknya rapi. Gorengnya sampai kecoklatan ya. Kalau mau lebih crunchy lagi boleh sampai agak gelap dikit, tergantung selera masing-masing juga. Kalau saya cukup coklat kuning keemasan, mirip-mirip coklat gitu ya. Oke, mudah sekali cara membuatnya. Jangan lupa ya, share video ini ke teman-teman yang lainnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, enak banget. Belum mau meninggal. Enggak mau meninggal. Nggak mau saya meninggal. Apa juga?